Oke, selamat pagi, selamat datang di Smart Seminar Lingguira. Sebagai penutupan event Month of Welcome, hari ini kita akan diisi oleh dua seminar yang sangat menarik, yaitu Smart Seminar dari Prancis dan juga Korea. Jadi pertama-tama kita akan lakukan sesi Smart Seminar dari Prancis, lalu kita akan ada break sedikit, lalu kita akan sambung ke sesi Smart Seminar Korea. Oke, silahkan. Next slide. Halo semuanya, jadi di Smart Seminar kali ini kita kedatangan pembicara yaitu Kak Muhammad Ilham Hardi yang biasa dipanggil Kak Ardi, yang merupakan lulusan dari Universitas Diponegoro dari Teknik Arsitektur. Halo Kak Ardi. Bonjour, halo. Ya, oke, next slide. Oke, jadi kita akan lanjut ngebahas tentang experience dan expertise-nya. Kak Ardi dulu dikit ya. Jadi hari ini kita kedatangan pembicara yaitu Kak Ardi. Terus Kak Ardi ini punya beberapa experience dan expertise yang sangat menarik. Pertama-tama Kak Ardi udah pernah kursus di IF atau English course pada tahun 2014. Lalu Kak Ardi juga udah pernah kursus bahasa Prancis di IV mulai dari kelas 1 sampai B2. Jadi Kak Ardi ini pengetahuan tentang bahasa Prancisnya juga udah lumayan expert gitu ya ibaratnya. Gimana Kak, mungkin bisa tolong dijelasin sedikit ini? Oke, jadi awalnya itu aku kan ngambil English course itu di IF English First itu cuman waktu pas SMA sampai kuliah. Jadi aku tuh ngerasa udah bosen nih sama bahasa Inggris karena kita pelajarannya udah dari SD, SMP, SMA sampai kuliah pun kadang juga pakai bahasa Inggris kan. Nah, jadi kayak pengen sesuatu yang baru. Kebetulan juga aku waktu pas setelah S1, aku pengen ngambil master kan, ya S2 di negara lain, di luar negeri. Nah, terus habis itu aku nyari-nyari kan link-linknya gitu. Tapi rata-rata pakai bahasa Inggris kayak untuk mahasiswa internasionalnya. Nah, aku di sini itu nggak terlalu suka sama bahasa, bukan nggak terlalu suka sih, tapi kayak udah terlalu bosen sama bahasa Inggris. Karena bahasa Inggris ya udah kita pakai terus kan. Nah, terus habis itu aku nyari, waktu itu ditanya juga sama ibu aku, mau lanjut kemana emangnya. Nah, aku belum kepikiran. Terus habis itu aku cari-cari browsing-browsing, ketemulah ada Perancis. Nah, di situ kan di Perancis itu makanya terus habis itu aku bacalah Perancis ini rata-rata pakai bahasa Perancis, even pun kalau ada pun bahasa Inggris mereka cuma dikit gitu loh tulisannya itu brosur-brosur Inggrisnya. Nah, jadi dari itu tuh aku jadi pengen ngelanjutin ke Perancis karena udah ada bahasa baru. Dia kalau di Perancis itu harus pakai bahasa pengantarnya bahasa Perancis seperti itu, Kak. Oh gitu ya. Baik, menarik sekali. Lalu saya akan menjelaskan tentang kemampuan dan pengalaman kerja dari Kak Adi ini. Nah, Kak Adi ini dapat menggunakan software seperti CorelDRAW, SketchUp, AutoCAD, dan Microsoft Office. Lalu dapat menggunakan soft skill seperti public speaking, negotiation, dan hardworking. Nah, Kak Adi ini memiliki pengalaman kerja di PT Kencana Unggul Sukses, PT OUB Indonesia, PT Sumber Alvaria Trijaya, dan PT FUM Lab Global. Dan Kak Adi ini pernah berorganisasi dalam Putra Kebudayaan DKI Jakarta, Abang None Jakbar, Diponegoro University Social Project, dan Fieldwork of Architect Undip. Wah, banyak sekali ya Kak pengalaman Kakak ini ya. Iya, lumayan. Kalau untuk abilities itu rata-rata itu dari kemampuan aku waktu pas kuliah. Kan karena aku kuliahnya arsitek, jadi ada beberapa kayak CorelDRAW itu tuh salah satu untuk desain gitu kan. Jadi desainnya aku itu menggunakan aplikasi-aplikasi itu. Nah, kalau untuk di kerja ya lumayan karena aku ada beberapa itu masuknya ke bagiannya itu startup retail gitu. Jadi makanya aku ngambilnya itu bagian startup sama retail. Nah, kalau untuk di sini organisasinya itu, jadi aku tahun ini itu aku terpilih menjadi Putra Kebudayaan mewakili DKI Jakarta untuk tahun ini. Nah, kemudian tahun lalu aku itu ikut dalam Abang None Jakarta Barat, jadi Amnon Jakbar. Kemudian yang untuk nomor 3 dan 4 di Diponegoro University Social Project and Field Trip of Arsitektur itu
untuk itu di saat waktu masih kuliah seperti itu, Kak. Oke, bisa dilanjut, Pik? Oke, baik. Sekarang saya akan membacakan table of contents atau apa aja sih yang bakal kita bahas di seminar Prancis kali ini. Jadi pertama-tama kita bakal bahas kenapa sih milih negara Prancis. Jadi alasan memilih Prancis untuk melanjutkan studi, tinggal atau bekerja di Prancis. Jadi seperti istimewanya Prancis itu apa sih? Apa sih yang bikin Kak Ardi ini tertarik mau lanjut ke sana gitu. Terus tuh yang kedua, gimana sih cara mewujudkannya? Jadi pertama-tama kita akan bahas targetnya atau goalnya, dan yang kedua kita juga akan bahas gimana sih cara biar itu bisa tercapai. Lalu yang ketiga kita akan bahas apa hasilnya, hal yang diinginkan setelah mencapai target itu apa gitu. Terus yang keempat kita akan ada penutupan, yaitu harapan dan kata-kata motivasi dari Kak Ardi nanti untuk teman-teman sekalian gitu. Oke, silahkan next slide. Oke, jadi yang pertama kita bakal bahas kenapa sih Prancis, kenapa kita milih Prancis sebagai negara tujuan. Next. Ya, jadi di sini ada 4 alasan menurut Kak Ardi nih. Yang pertama ada sistem perkuliahannya, yang kedua ada bahasa pengantarnya, yang ketiga tentang imigran, dan yang keempat adalah sustainable city. Nah, Kak Ardi bisa dijelaskan nih dari gimana sih sistem perkuliahan yang ada di sana? Oke, baik. Jadi selama aku dari tahun 2017-2018, aku udah meresearch nih untuk sistem perkuliahannya di situ. Apalagi kalau yang untuk S1. Jadi kalau untuk S1 di Perancis, itu rata-rata cuma 3 tahun kuliahnya. Jadi enggak sampai 4 tahun kayak di Indonesia. Mereka lebih memangkas di waktu di kuliah 3 tahun untuk S1-nya, tetapi untuk SMA-nya mereka 4 tahun. Jadi kayak 4 tahun untuk di SMA dan 3 tahun untuk di kuliah. Itu jadi untuk penggantinya gitu. Jadi sebelum kuliah mereka itu udah dipersiapkan setahun gitu dari SMA-nya. Nah, kalau untuk S2-nya itu juga mereka juga ada sistemnya berbeda sama di Indonesia. Kita tahu di Indonesia S2 itu harus 2 tahun kan, udah selesai 2 tahun, udah baru lulus. Nah, kalau untuk di Prancis itu ada namanya master. Master itu ada M1 dan M2. Jadi M1 dan M2. Di M1, jadi mereka itu bisa ketika udah setahun kita udah kuliah, terus pengen kerja atau pengen istirahat dulu nih, bisa kita, tapi kita bisa langsung lulus wisuda. Nah, di saat itu M1 itu kita bisa wisuda. Kemudian kalau misalnya emang udah selesai nih kita kerjanya, terus apa misalnya, oh yaudah kita pengen kuliah lagi, nah bisa kita ngambil langsung lanjut ke M2-nya. Jadi kalau misalnya udah lulus untuk 2 tahun itu kita disebut master, tapi kalau misalnya kita ngambil setahun itu kita disebut M1 dan M2 dari situ. Nah, kalau untuk bahasa pengantarnya, kalau di sini rata-rata hampir SMA semua ya, Kak? Hampir. Ya kan? Ya, jadi Iya. jadi kalau misalnya emang pengen ke Perancis, untuk S1-nya itu bahasa pengantarnya wajib bahasa Perancis. Nah, jadi di situ tuh Perancis itu emang mengkhususkan dan bukan mengagungkan juga, tapi kayak bangga dia akan bahasanya dia sendiri. Jadi meskipun kita dari internasional, mahasiswa internasional dan mau masuk kuliah di Perancis itu harus menggunakan bahasa Perancis sebagai bahasa pengantarnya. Nah, kalau dari sini untuk S1 itu harus minimal B2. Jadi untuk bahasanya itu kan ada tingkatannya dari A1, A2, B1, B2. Jadi A1, A2 itu medium dari dasar dari base sampai ke medium. Nah, terus B2 dan B1 dan B2 itu ke advance gitu. Nah, kalau untuk S2-nya pun kalau di Perancis itu ya tergantung universitasnya. Nah, kalau di sini agak dilonggarkan. Jadi bisa pakai bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar kalau misalnya ada sekolah internasionalnya. Terus kalau enggak ya bisa memakai bahasa Perancis juga untuk di C1 atau di C2 kalau untuk humaniora. Jadi untuk kalau sosial mereka itu biasanya lebih tinggi level bahasanya karena ada bahasa-bahasa bakunya itu. Kalau untuk biasanya untuk anak-anak IPA itu masih bisa untuk ditolerir untuk B2 karena kita cuma untuk mengucapkan doang.
kalau bahasa-bahasa kayak ilmiah kan bahasanya bahasa ilmiah biasanya, bahasa Latin. Jadi nggak ada ngaruh. Kalau untuk ke bahasa sosial baru itu harus ke B2 atau C2 malahan. Nah, kemudian kita lihat di Prancis itu salah satu negara di Afrika, di Eropa yang kebanyakan dia tuh negara koloni. Jadi dia banyak menjajah negara lain, menjadikan sebagai koloni-koloninya. Jadi makanya mereka itu banyak menerima imigran, apalagi dari Afrika. Jadi mereka itu salah satu negara dengan indeks penerima imigran terbanyak di dunia juga, termasuk 7,9 juta orang yang imigran dari negaranya ke negara Prancis. Jadi mereka itu sangat welcome untuk menerima imigran-imigran dari negara manapun. Nah, terus habis itu ada satu lagi sustainable city nih. Sustainable city itu merupakan kota yang berlanjutan. Jadi kalau di sini kita bisa lihat bahwa Prancis itu merupakan penginisiasi untuk perjanjian iklim Paris. Nah, itu iklim Paris itu tuh merupakan organisasi besar yang menaungi untuk penanganan emisi karbon di dunia. Nah, yang waktu kemarin itu yang ada Trump cabut negara Amerika itu dicabutnya dari perjanjian iklim Paris itu. Nah, jadi sustainable city itu, jadi Perancis itu tuh selalu untuk orang-orang yang biasanya sih kalau orang-orang yang suka ramah lingkungan atau yang eco-friendly itu. Nah, ini sangat baik karena kalau di Perancis itu sekarang malahan beberapa reaktor nuklirnya pun mereka udah ditutup gitu, yang batu bara pun juga yang batu bara udah ditutup. Jadi sekarang mereka menggunakan energi terbarukan untuk menghasilkan listriknya mereka gitu, Kak. Oke, jadi di Prancis itu termasuk istimewa ya, ada banyak perbedaan dari di Indonesia sendiri sama negaranya cocok nih buat semua pencinta alam atau pencinta lingkungan ya, Kak ya. Benar, Kak. Oke, terima kasih Kak Abdi penjelasannya. Next slide. Oke, selanjutnya akan menjelaskan tentang bagaimana mewujudkan impian ke Prancis ini. Next. Nah, jadi menurut Kak Ardi ini, yang pertama adalah mencari informasi. Nah, mencari informasi mengenai Prancis beserta budaya dan bahasa Prancis yang ada di sana. Lalu selanjutnya yaitu mengutuk kursus bahasa Prancis dari level terbawah atau yang paling dasar untuk memenuhi kemampuan berbahasa Prancis. Lalu setelah itu mencari informasi tentang universitas yang akan dituju di Prancis. Nah, tadi bisa dijelaskan lebih lanjut mengenai slide ini? Oke, jadi pertama itu kan kita pasti, apalagi kita di Indonesia kan, kadang kita udah terlalu jauh tuh ke Perancisnya, ke Parisnya. Nah, jadi kita tuh gali dulu nih informasi tentang negara-negara Perancisnya itu, kebudayaannya gimana. Jadi kadang kan kita kan, kalau kita di Indonesia pun kita budayanya itu lebih ke budaya timur kan, nah mereka itu lebih ke budaya barat. Jadi dari situ biasanya ada culture shock sendiri gitu untuk kita sebagai orang Indonesia. Nah, dari situ kita harus cari dulu nih, misalnya kayak aturan atau tingkah laku yang menurut mereka itu tuh gimana gitu. Jadi mencari informasi sedetailnya, nggak harus sedetail mungkin sih, kayak ntar kan bakal ke situ juga. Nah, tetapi kayak misalnya kita tahu nih, misalnya kayak budaya orang Perancis itu kadang dibilang sombong, yang kayak nggak mau nyapa segala macam. Nah, itu kita jangan dibawa baper juga gitu kan, karena itu mungkin di mereka biasa aja gitu, tapi kalau di kita enggak. Kemudian dari udah mencari informasi, nah kita dapat nih ada, oh berarti Perancis itu harus memakai bahasa Perancis sebagai bahasa pengantar. Nah, dari itu mulailah kita nih cari-cari tempat kursus nih. Nah, biasanya kalau di Indonesia aku cari itu ada namanya IFI, Institut Français d'Indonésie. Nah, itu dibawa dari Kementerian Pendidikannya Perancis, Kementerian Luar Negeri juga. Jadi dia itu sistemnya sebenarnya kalau di IFI pun yang di Jakarta, yang di Tamrin, di Kementerian Luar Negerinya itu kita nggak diajar sama orang Perancis langsung, tapi sama orang Indonesia juga. Jadi kayak kita pun dilatih kursus itu nggak yang harus bisa ya, yang harus langsung pronounce-nya bagus atau yang kayak ngomong R-nya itu yang udah kayak karatan gitu kan. Nah, jadi kita tuh diajarin sama mereka itu untuk listening terus, kayak ekute mendengar terus, kayak jadi mereka tuh bakal, kalau kita nanya dalam bahasa Indonesia pun atau dalam bahasa Inggris pun, mereka bakal jawabnya dalam bahasa Prancis. Jadi kayak untuk mengingat, untuk selalu mengulang-ulang kata-kata itu, jadi sampai kita teringat gitu.
Nah, kalau di beberapa, kalau misalnya tempat les itu yang aku tahu itu ada di IFI, Institut Francais d'Indonésie, terus ada di AF, Alliance Française. Nah, Alliance Française itu sebenarnya kerjasama juga sama IFI, tapi beda pemilik. Kemudian ada satu lagi yang aku tahu itu di Lembaga Bahasa UI. Nah, itu juga ada yang mengajarkan untuk bahasa Prancis. Nah, udah nih, udah selesai kan. Jadi kayak kita di sini tuh kalau bisa kalian itu untuk bahasa Prancis itu kalian senangin dulu nih. Senangin dulu bahasa Prancisnya atau atau Prancisnya atau kebudayaannya. Jadi untuk biar kalian mempermudah kalian untuk cara mempelajari bahasanya. Nah, karena kan kalau misalnya orang yang emang nggak terlalu suka terus dipaksa, itu biasanya nggak bakal bisa masuk gitu di otaknya. Karena agak susah kan, karena dia ada jenis kelaminnya, ada gendernya untuk bahasa Prancis itu. Nah, kemudian kalau setelah mengikuti kursus, aku saranin sih kalau ngikutin kursus itu dari A1 sampai B2 nih kalau misalnya emang mau lanjut ke Prancis. Karena kalau udah di B2, kita langsung ujian. Nah, setelah ujian itu kita lulus, itu udah sertifikatnya itu bisa untuk seumur hidup. Jadi kayak kalau di Prancis itu ujian bahasa Prancis itu biasanya di bawah dari Kementerian Pendidikan Prancisnya langsung. Jadi kita ujian di saat itu pasti biasanya di IFI. Itu di IFI kita ujian. Nah, setelah itu kalau kita lulus itu sertifikatnya bakal bertahan seumur hidup. Jadi nggak cuman nggak cuman 2 tahun, 3 tahun gitu-gitu, enggak. Nah, jadi mereka ada batas ambang minimum juga. Kalau minimum mereka itu 50. Jadi kalau ketika di bawah 50 itu sertifikat nggak bakal keluar. Tapi kalau setelah di atas 50, itu sertifikat bakal bertahan dan nggak bakal bisa ujian lagi gitu. Jadi kayak cuma sekali ujian gitu. Kayak kalau misalnya udah keterima, udah lulus, udah nggak perlu lagi. Sebenarnya kalau untuk nilai pun nggak terlalu penting karena mereka itu cuman untuk kayak gimana cara kita belajar, cara kita ngomong, mengerti apa kata orang Prancis itu sih. Nah, terus setelah selesai nih lesnya, baru kita nyari informasi universitas. Karena salah satu kalau di Prancis itu kita harus mempersiapkan bahasa dulu, karena bahasa itu bisa hampir jarak itu setahun untuk belajar bahasa Prancis itu dari level dasarnya sampai level tertingginya. Nah, baru kita mencari informasi dari universitas, biasanya ada di kampus France atau di internet juga ada tuh, biasanya di internet kampus France itu menyediakan semua list kampus, apapun jurusan-jurusannya juga udah ada. Nah, kalau dari itu biasanya di Prancis nih dibedain nih kalau antara negeri sama swasta, sama kayak di Indonesia sih. Kalau di negeri itu biasanya mereka lebih ada di subsidi untuk uang kuliahnya, sedangkan kalau swasta ya kita full gitu, biasanya sampai 100 jutaan gitu. Nah, tapi kalau untuk negerinya itu sebenarnya banyak banget kampus negeri di Prancis, di Paris pun banyak. Di kota Paris aja itu ada sekitar 8 atau 12 kampus negeri gitu. Nah, itu bisa kalian lihat itu cara simpelnya kalau misalnya nggak ngerti, biasanya ada tulisan angka. Jadi di belakangnya itu, belakang nama kampusnya itu ada angka. Misalnya kayak Pari 8, Pari 8, atau Pari 9. Itu jadi semua itu tuh pasti ada mereka angka itu pasti negeri. Jadi beberapa kampus negeri, dan kalau misalnya di luar Parisnya pun itu ada beberapa misalnya kayak Sorbonne 1, Sorbonne 2 gitu. Jadi kayak sesuai wilayah terus nama angka biasanya di belakangnya. Gitu, Kak. Oke, jadi Kak Ardi ini mencari informasi tentang budaya, tempat kursus, dan universitas ini sebagian besar di internet, di website gitu ya, Kak? Benar, Kak. Oke, Kak. Oke, bisa lanjut, Pik. Oke, jadi di sini kita akan membahas tentang hasil yang diinginkan oleh Kak Ardi setelah mencapai keinginannya gitu. Oke, next slide. Oke, jadi pertama, Kak Ardi itu pingin bikin perusahaan atau bekerja di perusahaan yang lebih mementingkan aspek lingkungan. Sama ya, seperti Prancis sendiri itu sangat cinta lingkungan gitu. Terus yang kedua, membuat perusahaan berbasis startup yang dapat membuka lapangan pekerjaan di Indonesia. Wah, keren banget nih, Kak. Pertama, apalagi poin yang kedua nih, karena juga sangat menguntungkan bagi orang Indonesia gitu ya, Kak. Boleh sedikit dijelaskan, Kak? Jadi
hasil yang aku harapin itu kalau setelah kuliah di situ pun ya hampir sama sih sebenarnya, aku bakal balik ke Indonesia juga kalau udah stable. Jadi bakal bisa membuat perusahaan atau bekerja di perusahaan yang mementingkan aspek lingkungan. Jadi kalau misalnya ini, kalau yang poin nomor 1 ini aku sebagai mahasiswa arsitek. Jadi mungkin kalau misalnya aku lanjut ke situ sebagai arsitek juga untuk masternya ngambil arsitek, aku bakal jadi membuat perusahaan itu tuh atau bekerja di perusahaan yang mementingkan aspek lingkungan, eco-friendly banget. Jadi kayak sustainable gitu. Contohnya misalnya kayak kalau di Indonesia itu ada di Bandara Banyuwangi. Jadi kalau kita lihat Banyuwangi itu di bandaranya itu mereka nggak menggunakan AC sedikit pun. Jadi pendinginnya itu mereka itu dari udara, sirkulasi udara dan apa penampungan kolam-kolam air yang ada di situ. Nah itu kan sangat eco-friendly banget. Terus habis itu bahan-bahannya juga materialnya itu yang ramah lingkungan kayak misalnya kayu daur ulang seperti itu. Nah, kalau yang untuk kedua itu biasa aku itu memikirkan untuk ke bisnis karena di Perancis juga selain untuk eco-friendly mereka untuk lebih ramah lingkungan, terus mereka juga bisnisnya sangat bagus di situ. Jadi makanya kadang ada kesempatan gitu kan. Belum lagi kalau misalnya negara Perancis itu dekat dari negara-negara mana, misalnya kayak ke Inggris pun bisa naik kereta gitu kan, terus habis itu kemana pun bisa naik kereta. Jadi aku tuh ngerasa kayak Eropa itu mungkin lebih maju berpikirnya tentang teknologi. Nah, jadi kayak misalnya kita lihat sekarang aja Indonesia itu merupakan salah satu negara yang penghasil startup terbesar di dunia. Jadi mungkin bisa jadi ini bakal bertahan terus karena kayak kita tahu Indonesia itu orangnya itu sangat latah. Jadi kayak kalau misalnya ada startup baru, biasanya mereka tuh bakal yang menggampangkan mereka bakal pakai terus gitu, misalnya seperti Gojek kan ada Grab dan Shopee segala macam. Jadi aku mungkin salah satunya itu kalau untuk mengembangkan UMKM yang ada di Indonesia mungkin bisa menggunakan perusahaan yang startup ini berbasis startup. Jadi lebih kayak biar UMKM yang ada di Indonesia dan pekerja-pekerja buruh itu tuh bisa lebih naik harkatnya gitu lagi sekarang, Kak. Seperti itu, Kak. Oke, keren sekali ya. Jadi seperti itu teman-teman menurut Kak Ardi gitu. Oh ya, kalau saya mau nanya sedikit nih Kak tentang yang poin nomor 2 gitu. Kak Ardi udah ada kepikiran gitu nggak kayak konsep perusahaannya gimana atau seperti apa gitu? Kalau untuk konsep sih aku sebenarnya belum terlalu. Jadi kayak aku juga masih ngelihat gitu kan dari negara-negara lain. Kalau sebenarnya tuh kalau sekarang sih startup yang paling perusahaan startup itu tuh mungkin transportasi. Nah, jadi kayak mungkin bukan cuman mengandalkan kita juga udah tahu sekarang juga ngelihat kan ada sekarang perusahaan baru yang dia ngirim kurirnya itu via drone. Nah, itu juga salah satu startup bagus yang mengurai kemacetan, jadi mereka bisa cepet ngantar barang. Mungkin aku bakal nyari-nyari dulu sih Kak untuk research gitu perusahaan pangsa pasar yang ada di Indonesia yang bisa dibutuhkan gitu. Oke, makasih Kak atas dannya. Jadi intinya negara Prancis itu dia pertama-tama dia ramah lingkungan, terus yang kedua juga strategis, bagus untuk bisnis. Jadi banyak sekali peluang yang bisa ditemukan di negara Prancis ini. Gitu ya, Kak? Iya, benar, Kak. Ya, oke. Lanjut ke slide berikutnya, silahkan. Yang keempat, ada harapan dan motivasi dari Kak Ardi untuk kita. Yuk, next slide. Oke, jadi kalau sebenarnya motivasi aku tuh jika ingin maju, kita harus tetap terus berjuang dan memperbanyak keingintahuan terhadap apapun. Karena keingintahuan itu tuh sangat besar loh. Jadi peluangnya untuk nyari usaha baru atau untuk mencari mencari tantangan baru itu sangat banyak. Jadi kayak kita tuh harus tetap berjuang untuk kalian yang masih SMA dan ingin melanjuti studinya lebih ke tingkat lebih tinggi. Jadi harus tetap berjuang dan memperbanyak keingintahuan. Keingintahuan itu sangat penting untuk di masa depan karena kalian dari keingintahuan kalian pun kalian bisa bakal dapat ide-ide baru nih. Misalnya kayak Gojek pun kayak itu kan awalnya. Jadi keingintahuan kayak ternyata di Jakarta tuh orangnya pertama dari Gojek doang, dari transportasi terus tiba-tiba masuk ke makanan kan.
kayak kita tahu orang Indonesia tuh mageran gitu. Kita tahu orang Indonesia tuh mageran untuk membeli makanan. Jadi akhirnya disediakanlah kayak GrabFood atau GoFood gitu. Nah, jadi penting banget nih untuk kalian tuh selalu harus ingin tahu apapun gitu. Oke, jadi menurut Kak Ardi itu kalau kita mau maju harus punya rasa ingin tahu yang tinggi sama berjuangnya harus giat ya Kak, harus tekun Benar. ya. Iya. Ya oke, terima kasih Kak Ardi motivasinya. Next slide. Ya, di sini kita membuka sesi tanya jawab dengan cara mengajukan pertanyaan lewat chatroom dengan format sebagai berikut. Hashtag mau tanya, spasi hashtag pertanyaan Anda, dan hashtag nama. Ditunggu ya. Jadi ada pertanyaan pertama dari Angelina Tika. Permisi Kak, saya ingin tanya, kalau dari hasil research-nya Kakak, major apa aja yang unggul dari univ-univ di Perancis? Wah, pertanyaannya keren sekali ya. Makasih Tika. Silakan Kak Ardi. Ya, bagus nih pertanyaan dari Angelina Tika. Jadi kalau misalnya aku udah nge-research beberapa, jadi mereka itu di Perancis lebih tertarik terhadap lingkungan. Jadi eco-friendly-nya itu sustainable apapun, dalam bentuk apapun, sama biasanya bisnis. Jadi mereka itu kalau untuk jurusannya itu biasanya bisnis, terus habis itu mikrobiologi, tentang biologi, tentang penelitian, itu sangat sangat penting sih antara dua itu. Jadi penelitian sama bisnis biasanya kalau di Prancis. Seperti itu Kak. Oke, terima kasih Kak. Ya, makasih Kak atas jawabannya. Oke, kalau misalnya Kak Ardi sendiri ngambilnya apa rencananya? Jadi aku tuh sebenarnya masih agak bingung antara dua itu. Jadi aku juga mau ngambil rencananya bisnis, terus sama arsitek. Jadi kayak kalau arsitektur itu lebih ke lingkungan, jadi arsitektur vernakular namanya. Itu lebih ke lingkungan. Jadi aku tuh masih agak ambigu gitu loh antara sekarang mungkin kayaknya lebih tertarik ke bisnis. Nah, tapi kalau di bisnis pun sebenarnya aku juga agak bingung. Jadi ada misalnya Perancis atau Inggris. Karena kalau di Inggris kita juga tahu kalau. Jadi aku ada beberapa riset kan. Di Inggris itu mereka lebih kayak kuliahnya cuma S2 itu 1 tahun, sedangkan di Perancis 2 tahun juga sama kayak di Indonesia. Mungkin kalau aku bakal ngambil mungkin lebih ke magister bisnis, mungkin lebih ke MBA gitu. Oh gitu. Oke, makasih Kak. Kita menunggu pertanyaan yang selanjutnya dulu ya. Oh ya Kak, ada lagi nih pertanyaan. Kira-kira waktu dalam proses belajar bahasa Perancis sendiri, apa sih yang bikin Kakak tuh mungkin agak kesulitan gitu? Ada nggak? Kalau kesulitan mungkin bakal seiring waktu sih bakal bisa ini lagi sih, bakal bisa mengikuti. Jadi kayak misalnya aku pun kayak dari A1 sampai A2 pun itu aku nggak pernah pakai yang bahasa aksen-aksen Perancis gitu. Jadi kayak misalnya R-nya yang R cadel gitu aku nggak pernah. Jadi kayak aku lebih kayak memahami dulu cara kita ngomong yang benernya gimana. Jadi kayak bukan yang benernya, tapi cara ngomongnya sama kayak cara pelafalan sama grammarnya. Itu sih yang lebih penting. Jadi kayak kalau di antara kesulitan biasanya itu orang lebih banyak mikirnya tuh kayak pengen aksen Perancisnya, padahal nggak harus juga gitu loh. Kan kita tahu lidah kita beda sama lidah Perancis gitu, yang ngomongnya kayak bonjour, ngomong sava gitu-gitu, nggak kayak itu. Tapi kayak dari kita pun kayak kadang ini sih lebih ke, makanya aku bilang di awal tadi, biar gimana caranya mudah, ya caranya itu menyukai dulu bahasa Perancisnya. Karena waktu aku itu, jadi aku agak cerita sedikit. Jadi waktu pas aku ngambil bahasa Perancis itu di saat aku skripsi. Nah di skripsi aku tuh lagi mumet banget karena dosennya itu kayak bertentangan banget sama aku gitu kan. Kayak nggak sejalan. Nah jadi aku lebih kayak sekarang tuh aku les bahasa Perancis itu tuh dulu tuh di Semarang itu. Jadi kalau di Undip itu mungkin di Bukit kan. Terus habis itu kotanya di bawah.
aku lebih mentingin jam 7 pagi aku udah turun ke bawah daripada ketemu dosen gitu. Karena aku kayak, wah baru dapat bahasa baru nih, kayak enak aja gitu. Terus kayak apalagi kalau misalnya ketemu teman-teman juga, terus habis itu kayak temennya juga apa ya, kayak mau belajar bahasa Prancis terus. Jadi kayak biasanya kalau kita bahasa Prancis pun kayak sama teman-teman aku, kita buat ini sih, buat gosip gitu-gitu. Jadi orang nggak pada ngerti, tapi kita sendiri ngerti gitu. Oke, terima kasih Kak atas jawabannya. Ini ada pertanyaan lagi dari Gerald. Mau nanya Kak, mungkin saya ketinggalan informasi B1, B2, dan M1, M2 itu apa ya Kak? Oh iya. Jadi mungkin bisa tolong dijelaskan lagi. Oke, jadi sebenarnya kalau B1, B2 itu kelanjutan tingkatan dari bahasa Prancis. Jadi bahasa Prancis itu ada 6 level, sebenarnya ada 6. Jadi A1, A2, B1, B2, C1, C2. Nah, tapi biasanya C1 sama C2 ini tuh jarang banget ada yang kursusin. Karena ini emang udah tingkatnya untuk tingkat bukan master lagi, kayak udah orang yang lahir di situ lah kayak gitu cara ngomongnya. Itu pun mereka pun yang C1, C2 ini orang Perancis pun kadang belum bisa gitu loh. Nah, jadi kayak biasanya tuh kalau kita untuk bahasa itu ada 4 level, A1, A2, B1, B2. Nah, jadi kalau di B1, di B2, jadi kalau sebenarnya sih kalau cara mudahnya itu apa bedanya dari 4 ini? Di A1 itu adalah pengenalan. Jadi pengenalan cara bahasa Perancis, cara ngomongnya, segala macam. Grammarnya itu cuma dikit banget kalau di A1 biasanya. Nah, di A2 itu ini kita pelatihan pelafalan lagi gitu. Jadi kayak diulang lagi dari A1. Jadi untuk memperlancar A1. Sama dengan B1 dan B2. Nah, kalau di B1 itu lebih kayak kita mempelajari grammar, terus habis itu cara ngomong yang benar lagi, terus habis itu cara biar memperlancar, nggak memperlancar juga sih, tapi kayak untuk cara ngomong, cara tata grammarnya. Nah, di B2 itu kita ngulang lagi. Jadi kayak untuk berlatih di B1 itu kita dapat apa aja. Jadi dari itu sebenarnya di A2 sama B2 itu tuh sama. Ini cuma untuk latihan doang. Jadi untuk latihan ngulangin dari B1 dan di A1. Nah, kalau untuk M1 dan M2 itu adalah master namanya. Jadi kalau di mereka itu master itu S2 ya. Jadi master 1 sama master 2. Jadi kalau sistem perkuliahan di Prancis untuk master itu mereka itu bisa setahun bisa 2 tahun full gitu. Jadi ketika kalian pengennya ngambil S1 misalnya M1 kalian bikin tiba-tiba kalian dapat job. Biasanya tuh banyak tuh dapat job gitu kan. Udah kalian ya udah kita mikirin juga kan kadang pengen dapat uang jajan nih, ya udahlah kerja sekalian gitu. Oh, nah itu bisa tuh kayak jadi kalian M1-nya itu kalian lulusin dulu tuh di M1. Jadi setahun pertama kalian lulus udah dapat gelar tuh. Ntar ada gelarnya juga untuk M1. Gelar kayak lulus wisuda gitu. Nah, terus habis itu gelar itu bisa kalian bawa. Jadi kalian tuh udah masuk M1 master gitu. Tetap masuk master. Nah, jadi kalau untuk ngelamar kerja tuh udah bisa untuk jadi sebagai tingkatannya tuh udah kayak S2 gitu. Nah, kalau misalnya udah capek juga kerja tuh, misalnya pengen istirahat, pengen belajar lagi, ya udah tinggal masuk lagi ke M2 gitu. Tinggal cari jurusannya yang mau masuk master M2-nya seperti itu, Kak. Wah, oke. Penjelasannya lengkap sekali ya. Terima kasih Kak Ardi. Gimana Gerald? Udah terjawab ya? Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Dari Rayai Nabi, ini salah satu relawan kita juga. Saya mau tanya Kak, sebagai foreign student, kita bisa lanjut di sana tidak Kak? Terima kasih. Oke, silakan Kak Ardi. Kalau dari Rayai, itu bisa banget. Jadi kayak aku udah ngeliat juga kan ada beberapa misalnya kayak kamu pun meskipun terikat kontrak misalnya kayak ada dapat beasiswa. Nah, kalau di beasiswa itu biasanya kayak di LPDP atau Erasmus atau kayak EVEL itu mereka tuh bakal ada spare waktu. Jadi kayak misalnya kita udah lulus nih dari beasiswa itu, kita boleh netap di situ, mau kerja di situ nggak apa-apa. Biasanya maksimal 2 tahun. Nah, jadi dari itu tuh biasanya karena kita kalau udah terikat beasiswa kan biasanya beasiswa itu dari pemerintahnya sana atau pemerintah sini. Nah, kalau misalnya kayak LPDP kasusnya, berarti kita harus balik lagi kan untuk mengabdi ke negara kita gitu. Nah, kalau untuk misalnya kayak beasiswa EVEL, nah itu dia khusus untuk negara-negara berkembang. Jadi misalnya kayak
kita nih misalnya kayak kita Indonesia kan masih negara berkembang. Nah, kita tuh emang di beasiswain, disupport semuanya tuh biasanya. Sama uang kuliah, uang makan, segala macam itu ditanggung sama uang biaya hidup. Nah, terus tapi setelah biasanya 2 tahun atau 3 tahun, kita disuruh balik untuk mendeveloping negara kita lagi gitu. Jadi kayak untuk mengembangkan negara kita. Untuk apa ya, kayak baktinya lah kita gitu. Jadi sangat bisa sih sebenarnya. Apalagi kalau misalnya kamu ada yang berkecukupan, terus misalnya emang pakai biaya sendiri, itu bisa banget kalau untuk kerja di situ. Jadi kalau misalnya kita ini juga pun mereka sangat nerima sih kayak imigran. Jadi kayak emang orang-orang di situ tuh udah multikultural banget. Apalagi kayak negara Afrika tuh banyak banget mereka kan karena negara koloni mereka tuh dari situ. Jadi kayak kalau kita lihat pun di situ tuh bukan cuman orang kulit putih doang. Jadi semuanya ada gitu di situ. Gitu Kak. Oke, terima kasih Kak atas jawabannya. Jadi intinya bisa gitu ya, dan kita sangat di-accepted di sana. Oke, sepertinya untuk tanya jawab di seminar Prancis kali ini kita tutup dan akan kita lanjutkan ke Smart Seminar Korea.